Ya, selamat siang semuanya. Konnichiwa. Konnichiwa sensei. Ya, terima kasih Konnichiwa. responnya. Konnichiwa. Ya, minasan gohan tabemashita ka? Hai. Oke, makasih ya. Semoga makan siang hari ini. Udah makan atau belum? Belum sensei. Belum ya, sambil makan lah nggak apa-apa. Asal jangan ini aja di deket mikrofon itunya, ngunyahnya. Oke, ya. Ya, terima kasih sebelumnya atas kerjasama kalian dalam perkuliahan ini ya. Kerjasamanya sudah baik sekali. Eh, Beberapa hal yang ingin saya ingatkan, ini juga reminder buat saya pribadi bahwa dalam kuliah ini apa namanya dalam kuliah ini kita bekerja sama ya. Jadi bekerja sama untuk menyelesaikan perkuliahan Sakubung. Jadi bukan hanya jadi kita sama-sama kerja nih ya. Jadi saya kerja, kalian juga kerja. Nah, supaya ini menjadi sebuah sesi yang berkualitas, kita harus melakukan apa namanya ya, introspeksi, perbaikan ya, baik kalian maupun saya. Jadi dan input untuk introspeksi itu adalah ya masing-masing dari kita, masukan dari kita sendiri ya, saya terhadap kalian dan kalian terhadap saya juga begitu ya. Jadi jangan sampai dalam perkuliahan ini kalian tidak bisa mengungkapkan apa yang kalian pikirkan ya mengenai entah cara menilai saya, entah cara saya menyajikan mata kuliahnya, cara isi materinya ya, apapun yang kalian pikirkan misalnya. Atau gini, misalnya ada kecurigaan nih, Hari Sensei ini kayaknya nggak baca Sakubung kita deh gitu. Nah itu silakan kalian, jangan sampai apa ya, ada apa namanya, hal-hal yang tidak bisa kalian sampaikan atau kalian tanyakan, atau jadi nanti cuman berakhir sebagai dugaan gitu ya. Jangan sampai. Saya juga kalau ada sesuatu terhadap mengenai kalian, mengenai cara kerja kalian, mengenai hasil pekerjaan kalian, itu saya sampaikan. Demikian juga kalian punya hak untuk menyampaikan cara kerja saya ya, hasil kerja saya kepada saya. Jadi supaya bisa ada masukan ya. Kalau nggak ada masukan itu ya nanti saya nggak bisa berkembang, kalian juga nggak bisa berkembang, terus kuliah ini juga kualitasnya mungkin ya nggak bisa berkembang. Jadi untuk kebaikan kalian juga, kebaikan saya juga, kebaikan kohainya ya, adik kelasnya, jadi harus ada masukan. Apapun itu silakan sampaikan ya. Kalau apalagi ada kecurigaan ya, jangan-jangan Hari Sensei ini nilainya asal tempel aja. Nah itu ya, jangan sampai ada, jadi jangan sampai berakhir dugaan itu, jangan sampai berakhir hanya sebagai dugaan saja. Silakan sampaikan kecurigaannya kalau ada ya. Begitu pula dengan saya ya. Selama ini pekerjaan kalian sudah hasilnya juga sudah baik ya, sudah bagus, banyak yang sudah bisa menulis dengan baik sekali ya. Yang saya selalu tekankan adalah dalam mata kuliah Sakubung ini adalah saya harap kalian memberdayakan apa yang sudah kalian miliki, pengetahuan bahasa Jepang yang sudah kalian miliki. Jadi bukan berusaha dengan misalnya mengada-ngadakan yang tidak ada ya. Itu namanya ngadi-ngadi kalau zaman sekarang. Jadi jangan sampai misalnya mau menyampaikan sesuatu ya, tapi kita nggak punya caranya tuh bingung gitu loh, karena nggak punya kosakatanya, nggak tahu cara tata bahasanya misalnya ya. Misalnya ada kondisi seperti itu, dan itu sebenarnya kondisi seperti itu wajar karena sekarang kalian posisinya kan istilahnya baru belajar ya, sama kayak bayi ya. Jadi apa yang bisa diekspresikan seorang anak kecil ya, bayi itu kan terbatas juga ya. Misalnya kayak anak saya mau bukain minta tolong bukain botol ke saya gitu, Pak, anuin dong, nah gitu. Kadang memang ada hal-hal yang belum bisa kalian ekspresikan di tahap sekarang, tapi nggak apa-apa ya, memang begitu prosesnya. Nah ketika kalian berusaha dengan meminjam pengetahuan dari tempat lain, misalnya Google Translate ya, atau
segala macamnya tanpa ada proses lain, tanpa ada perlakuan lain terhadap informasi tersebut, yaitu percuma, nggak akan ada menyisa di kepala kalian, nggak menyisa dalam tubuh kalian, ini menghilang aja begitu saja. Jadi kalau memang menggunakan tenaga Google Translate itu saya bukan berarti saya melarang ya, itu ada di tangan kalian, teknologi itu bisa kalian gunakan kapan saja, hanya saja harus digunakan dengan bijaksana. Supaya gimana caranya supaya cara penggunaannya itu bisa bermanfaat buat kalian, bukan hanya sekedar menyelesaikan masalah secara sementara ya. Jadi jangan sampai hanya berakhir seperti itu aja ya. Jadi kalau supaya misalnya kayak Google Translate itu kan saya pernah cerita kayak Gojek ya. Jadi selesai pakai Gojek itu ya kita nggak ingat siapa nama tukang Gojeknya gitu ya. Kesannya si tukang Gojek itu seperti apa kita nggak ingat. Nah supaya si Gojek itu kesan terhadap Gojek itu ada bersisa di dalam diri kita pelajari tukang Gojeknya, tanya gitu, bang dari mana asalnya, namanya siapa bang gitu ya, sekarang gimana bang Gojek, rame nggak, nah gitu. Jadi nanti ketika ada proses lain terhadap informasi berupa Gojek itu, maka akan bersisa di sini, berkesan gitu loh, ada menyisakan sesuatu di dalam kepala kita sebagai sebuah pengetahuan yang sudah diproses. Kalau nggak dilakukan proses yang lain itu ya lewat begitu aja. Jadi itu pesan dari saya selalu menekankan untuk kalian memberdayakan pengetahuan yang sudah ada ya. Jadi dengan resource yang terbatas kalian tuh bisa apa gitu, dimaksimalkan. Kayak misalnya orang yang suka kamera juga sama. Saya juga suka kamera. Saya punya kamera digital yang model lama tahun 2008 kalau nggak salah keluaran itu. Tapi saya masih bisa pakai kamera itu dan nggak perlu kamera yang baru karena saya menguasai itu kamera itu, menguasai bagaimana supaya bisa menghasilkan gambar yang bagus di tingkat cahaya yang rendah misalnya ya, dengan karena saya mengerti kamera itu sifatnya itu dia tuh kayak gimana, saya tuh mengerti gitu loh. Nah saya berharap kalian bisa seperti itu dengan resource yang terbatas, nggak perlu beli kamera yang baru, dengan resource yang terbatas, dengan yang ada, bagaimana supaya bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal ya. Alatnya banyak ya, resource-nya banyak, tapi percuma kalau nggak bisa pakai, itu masalahnya ya. Sebelumnya juga saya sudah pernah sampaikan bahwa hal mengetahui dan hal bisa melakukan sesuatu itu dua hal yang berbeda. Ketika kalian mengetahui sesuatu bukan berarti kalian bisa melakukan hal tersebut. Contohnya kayak masak, naik sepeda, naik motor, kan tahu kan, naik motor nyalain dulu kuncinya, terus dipencet starternya, terus digas gitu kan, itu udah tahu semua. Tapi bukan berarti semua orang bisa naik motor dengan pengetahuan itu begitu. Sama dengan kondisi kalian sekarang ya. Jadi itu pesan saya mengenai Sakubung ini. Jadi bagaimanapun bentuk Sakubung kalian itu akan saya terima apa adanya ya. Jadi nggak usah khawatir nanti ini gimana nih, nanti gue nggak dapet nilai bagus gitu ya. Jadi nggak usah khawatir seperti itu. Silakan bercermin dengan kemampuan bahasa Jepang kalian sendiri ya. Bertatap muka, berdiskusi dengan kemampuan bahasa Jepang kalian sendiri supaya bisa mencapai capaian yang maksimal di mata kuliah ini. Supaya kalian bisa menggunakan bahasa Jepang melalui tulisan gitu ya. Oke. Untuk tugasnya yang kemarin-kemarin itu saya udah nilai kalau nggak salah ya. Jadi sampai sekarang itu di Google Classroom itu ada 5 nilai. Yang sebatas yang saya tahu itu yang sudah saya periksa kalau nggak salah 5 nilai. Nah kalau ada yang merasa belum mengumpulkan atau apa, itu silakan kumpulkan, nggak apa-apa, telat juga nggak masalah ya, dipenuhi saja. Terus kadang kita juga suka lupa mengklik bagian yang tandai selesai gitu ya, ada ya. Kadang ada juga mahasiswa atau saya pun kadang lupa mengklik bagian itu ketika mensubmit tugas ya. Jadi jangan lengah ya, silakan diperhatikan. Ya, makasih. Terus mekanisme Google Classroom juga kadang-kadang kita nggak paham ya. Jadi ketika ada kendala itu silakan dikomunikasikan ya. Hal seperti ini sama aja ketika kalian kerja di lapangan ya, nanti ketika kalian lulus kerja itu sama saja
saya kayak supervisornya kalian sekarang, kasih kerjaan ya, terus ketika kalian kerjaannya nggak sesuai dengan tenggat waktu, kalau di kerjaan ya di perusahaan saya dimarahin sebagai supervisornya, tapi di kelas ini nggak terjadi apa-apa ya, nggak apa-apa. Tapi perlu diperhatikan bahwa ya kalian sama aja kayak kerja ya, menandatangani kontrak berupa KRS gitu kan, bahwa kalian akan bekerja untuk mata kuliah ini ya gitu ya. Jadi sama aja sebenarnya. Jadi untuk yang telat-telat juga saya nggak pernah nggak akan marah terhadap hal tersebut ya, karena saya nggak mau menghabiskan waktu, menghabiskan energi untuk itu, dan saya tahu kalian juga udah tahu bahwa terlambat itu ya nggak bagus gitu ya. Jadi silakan yang belum bisa memenuhi tenggat waktu tugas, silakan diperbaiki kinerjanya ya. Di sini walaupun ya silakan. Saya kemarin sudah submit, tetapi kayaknya belum diperiksa sama sensei. Belum di apa? Belum dikasih nilai sensei. Oh gitu ya, nanti saya cek lagi ya. Jadi apa namanya, konfirmasi seperti ini juga bagus ya. Jadi dalam kondisi sekarang komunikasi itu paling bagus, paling penting ya. Jadi apapun kendala kalian, kalau punya kendala ya sampaikan aja, sensei saya punya kendala seperti ini ya. Jadi mungkin terlambat ngumpulinnya ya, seperti itu sampaikan. Dalam pekerjaan kalian juga nanti di masa depan juga sama, kalau ada kendala itu disampaikan, jangan ditunggu dulu nih siapa tahu kendalanya hilang gitu. Nah, jangan sampai seperti itu ya, supaya gimana, kenapa harus kasih tahu, karena siapa tahu supervisornya bisa follow up ya. Jadi akan lebih baik follow upnya gitu ya. Oke, kita dengar azan asar dulu ya sebentar ya. Bentar. Di mute kok, di mute, lagi azan dulu. Oke, ya terima kasih. Nanti untuk tugas untuk tugas sampai minggu depan itu ada tugas lagi, saya sudah publish di Google Classroom, nanti silakan kalian lihat. Tugas kali ini adalah membuat karangan mengenai ini, deskripsi sebuah tempat. Ya, sebentar saya tampilkan dulu. Oke, apakah sudah bisa melihat? Sudah sensei. Udah ya, oke. Jadi oke ya, makasih. Jadi di pertemuan sebelumnya kalian sudah menyusun dua sakubung ya. Yang pertama temanya bebas, yang kedua temanya tentang keluarga. Dalam sampai udah berapa bulan kita belajar? Udah pertemuan ke-6 ya sekarang ya. Yang kita hasilkan itu cuman baru 2 karangan, dan itu nggak apa-apa karena proses perkuliahan ini memang panjang. Untuk satu karangan itu nggak cukup ya udah tulis sudah selesai gitu, enggak, tapi kita lihat lagi, kita review lagi, kita perbaiki ya. Ya, jadi berharap dengan feedback ya dari saya, dari sesama kalian, itu bisa memunculkan, bisa menghasilkan sakubung dengan tingkat kesesuaian tata bahasa, alur ya yang oke gitu ya. Nah, dalam tugas ini kalian saya minta untuk menulis karangan dengan tema deskripsi sebuah tempat. Nah, ini
bisa macam-macam tempatnya ya, nggak harus tempat tinggal, nggak harus begitu. Misalnya mau menggambarkan mall yang suka kalian kunjungi misalnya. Jadi misalnya mall itu berkesan banget ya, ada memori di situ misalnya, nah itu bisa kalian gambarkan. Terus atau menggambarkan pantai ya, yang jadi bagian dari kenangan, misalnya dulu sama mantan pernah ke sana misalnya, terus diputusin di sana misalnya ya, bisa cerita tentang yang seperti itu. Atau kota tempat kalian tumbuh juga bisa ya. Saya besar, tempat kalian besar maksudnya tumbuh, emang pohon. Jadi saya besar di Cirebon misalnya, di Cirebon tuh kotanya panas, dekat pantai kayak gitu. Jadi bisa menggambarkan kota seperti itu. Terus atau sekolah yang tempat kalian belajar, bisa Dharma Persada, bisa SD, SMP, SMA dulu kalian di mana belajarnya, itu bisa yang berkesan ya. Terus kafe langganan kalian juga bisa, supermarket langganan keluarga juga bisa. Misalnya di supermarket itu ada satu pelayan yang cantik banget misalnya ya, mbak-mbak, tapi nggak berani saya tanya nomor teleponnya misalnya ya, atau apapun ya. Jadi deskripsi sebuah tempat yang berkaitan erat dengan kalian kalau bisa ya, berkaitan secara emosional gitu loh, ada kaitan emosional dengan kalian. Jadi berharap dengan kalau bisa yang berkaitan. Kalau memang sulit ya ngarang sesuatu yang istilahnya yang nggak ada ya, fiksi yang hayalan gitu ya, itu juga boleh sih. Tapi kalau bisa tempat yang benar-benar punya kaitan dengan diri kalian, karena dengan menulis sesuatu yang berkaitan dengan diri kita sendiri, rasa memiliki terhadap informasi itu jauh lebih tinggi. Jadi karena dengan rasa memiliki yang tinggi itu, bahasa Jepangnya lebih melekat gitu ke dalam diri kita ya, seperti itu. Nah, nanti untuk buatnya silakan gunakan ilmu pengetahuan, resource yang sudah pernah kalian dapatkan di pertemuan sebelumnya ya. Bisa lihat video-video sebelumnya di channel YouTube saya, atau lihat dokumen-dokumen yang pernah kalian dapat ya, silakan. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa perkuliahan ini tuh bukan bukan untuk saya pengen lihat bahasa Jepang yang mewah gitu, enggak ya. Silakan ya, kalau bisa melihat yang seperti itu, bahasa Jepang yang keren, itu saya senang banget ya. Tapi silakan hasilkan sesuatu dari tangan kalian sendiri, dari hasil jempol kalian sendiri gitu ya. Itu saya lebih senang seperti itu. Jadi nggak perlu yang dari ya dengan mengambil atau dari informasinya orang lain atau gimana ya. Pokoknya bisa menghasilkan dari diri kalian sendiri, itu saya senang banget. Apapun bentuknya, gimana pun bentuknya, itu saya terima apa adanya. Nanti dari situ misalnya kondisinya nggak bagus nih ya, kita nanti perbaiki sama-sama. Nanti saya berikan feedback ya. Ya, jadi saya berikan feedback, nanti temannya juga kasih feedback, jadi supaya bisa jadi lebih baik gitu ya. Oke, terus jadi ya, kalau misalnya kalian sulit mengekspresikan sesuatu, silahkan dipikir dulu kira-kira bahasa Jepang yang lebih mudah apa nih gitu. Jadi nggak usah langsung lari ke Google Translate ya. Coba dipikir dulu, kira-kira ada nggak cara menulis yang lain gitu loh. Di kayak misalnya kemarin itu kan saya sempat bahas, misalnya nggak bisa nemu kata-kata bahasa Jepang dengan arti berlibur ya, misalnya cari aja misalnya pergi ke sana, terus saya senang di sana, saya di sana main-main, misal asobimashita gitu kan, jadi lebih bahasa Jepang yang terjangkau ya, seperti itu. Terus nanti saya akan sediakan format penulisannya, sudah ada ya. Jadi format penulisannya bisa kalian unduh di Google Classroom ya. Sebentar saya tunjukkan. Nah ini ya. Apakah sudah bisa melihat? Sudah bisa ya. Oke, makasih. Jadi nanti silakan ganti saja informasi yang bisa diganti, kayak nama, NIM sama kelas ya. Terus judulnya apa. Terus silakan kalian buat sakubungnya dari membuat pertanyaan dulu. Silakan ya, pakai buat pertanyaan di sini sama jawabannya. Nah, ketika kalian sudah menyusun pertanyaannya kan, itu nanti
kalian itu kan pasti nanti dengan jawaban itu kan bisa bikin karangan ya. Nah, pasti kan kebayang susunannya, alurnya ya. Nah, sebelum dijadikan karangan, itu dipikir lagi susunan urutan pertanyaannya apakah udah oke atau belum. Jadi susunan susunan pertanyaan itu kan nanti menentukan alur sakubungnya kan. Nah, itu silakan diatur lagi apakah alur ini udah oke atau belum. Seperti itu. Terus terakhir nanti silakan dituliskan di sini sakubungnya terakhir ya. Seperti itu. Ya. Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu mengenai tugasnya? Sensei, Ya, silakan. Sensei, saya ingin bertanya soal yang tadi Sensei kasih tuh yang from scratch itu masih nggak ngerti maksudnya bikin jawaban atau pertanyaan gimana? Oke, ya, makasih. Jadi kalau misalnya kalian pernah melihat konten mengenai sakubung di YouTube jurusan, di situ saya pernah bikin konten cara bikin sakubung. Nah, cara bikin sakubungnya itu misalnya temanya tentang Universitas Dharma Persada misalnya. Nah, kita membuat pertanyaan berkaitan dengan Universitas Dharma Persada, misalnya apa itu Universitas Dharma Persada dan Universitas Dharma Persada ada di mana, begitu kan pertanyaannya ya. Jadi pertanyaan seputar Universitas Dharma Persada ya, dengan menggunakan 5W1H, what, where, who, when, why ya, sama how ya. Terus misalnya kapan Universitas Dharma Persada didirikan misalnya ya. Terus apalagi pertanyaannya yang memungkinkan. Jadi pertama susun dulu pertanyaan, terus kalian jawab sendiri. Universitas Dharma Persada adalah universitas yang ada di Jakarta Timur misalnya. Jadi di bahasa Jepang kan aja itu Dharma Persada Daigaku wa Higashi Jakarta ni aru Daigaku desu misalnya. Terus di mana posisi ada di mana Universitas Dharma Persada itu misalnya. Dharma Persada Daigaku itu, Universitas Dharma Persada itu ada di Pondok Kelapa misalnya. Itu tinggal dirubah aja ke bahasa Jepang misalnya Pondok Dharma Persada Daigaku wa Pondok Kelapa ni arimasu. Nah, nanti jawaban-jawaban itu akan tinggal disusun aja menjadi sebuah paragraf, digabung-gabungin gitu. Ya. Ini sebenarnya sudah pernah saya jelaskan kapan gitu ya. Jadi nah, supaya kalian bisa mengingat kembali, silakan bisa lihat postingan pertama saya di Google Classroom, coba deh dilihat lagi. Di situ ada video YouTube-nya, silakan dicek lagi ya. Kira-kira seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke ya, terima kasih. Ada lagi? Oke ya, jadi silakan. Oke ya, jadi belum ada ya. Jadi supaya kalian dapat gambaran, kita bikin bareng-bareng aja kali ya. Sebentar. Bikin bareng-bareng nih sakubung ya. Ya. Ya, oke. Nah, supaya kalian dapat gambaran, kita bikin bareng-bareng aja karangan. Pertama saya tanya dulu temanya kira-kira apa nih? Tema yang menarik. Silakan, temanya kalian yang tentukan ya. Kenapa? Menyelamatkan dunia dari Jangan yang susah-susah, yang simpel-simpel dulu, yang nah kalau ya. Kenapa? petualangan ke luar negeri. Iya, petualangan ke luar negeri, oke. Petualangan ke nanti gini loh. Ini berpengaruh ke nanti gimana kalian bekerjanya. Kalau misalnya bikin gini, nafsunya gede, pengen bikin satu karangan petualangan apa, tapi kemampuannya masih belum nyampe ke situ, nanti susah sendiri.
Silakan, kira-kira apa yang terjangkau dulu sekarang? Yang gampang dulu lah. Masih Makanan yang enak di sekitar tempat tinggal. oke ya. Makanan enak di seputar mana nih yang spesifik? Seputar Pondok Kelapa atau seputar mana? Yang rata-rata semua tahu. Seputar Bekasi. Kasih Bekasi lah boleh dah. Ya, makanan enak di seputar Bekasi. Oke, nah sekarang dilanjutkan dengan membuat pertanyaan seputar tema tadi. Ya, silakan. Pertanyaannya apa kira-kira? apa ya? Jadi ketika membuat pertanyaan kan kita pakai kata tanya dong. Apa, kenapa, ya 5W 1H tadi. What, where, when, why, Apa who. makanan enak? Kenapa? Kenapa makanan enak? Pertanyaannya yang gampang dijawab. Apa makanan favorit Anda? Ya, boleh. Apa makanan enak di seputar Bekasi misalnya gitu ya. Yang gampang-gampang dulu. Kota Bekasi menurut Anda? Ya, boleh. Menurut Anda, oke. Terus yang kedua apa pertanyaannya? Di mana tempatnya? Iya, di mana ya? Di mana lokasi ya? Di mana tempat makanan enak itu gitu kan? Terus Harganya harganya, oke. Iya gitu, berapa kan pakai kata how much gitu ya. Berapa harganya? Berapa harganya? Terus apa lagi? Bagaimana rasanya? Ya, rasanya. Bagaimana rasanya? Terus apa lagi? Siapa penjualnya? Susah lah siapa penjualnya. Si bapak ini gitu ya. Dari jam berapa sampai? Nah, itu yang inilah, yang umum-umum dulu. Buka tempat rasanya siapa Salah rasanya? naik apa? Siapa rasanya? Aduh, yang nanya nggak punya akhlak. Tempatnya apa tadi tuh kan lupa. Tempatnya buka dari jam berapa sampai jam berapa? Oke. Apalagi? Ayo lo. kenapa dianggap enak? Kenapa enak gitu ya? Kenapa rasanya enak? Chef Yuna udah nyobain tuh. Apalagi silakan. Kokinya masuk Masterchef nggak? Susah amat. Waktu kalian bikin pertanyaan, kalian juga pikirkan lagi, bisa nggak mereproduksi itu jawabannya ke dalam bahasa Jepang gitu, cuy. Betul kan saya? Iya. Yang itu dulu, yang terjangkau dulu, yang tipis-tipis dulu lah. Udah berapa lama? Oh iya, tempat itu udah berapa lama gitu ya. Oke, itu kan waktunya habis kan. Udah segini dulu dah. Ya. Ya, jadi nanti sekarang kita mikir, ini kan nanti jawabannya akan menjadi sebuah paragraf. Nah, kira-kira dengan dengan urutan seperti ini, apakah akan menjadi paragraf yang oke atau perlu diatur ulang lagi urutan pertanyaannya? Silakan. Mungkin yang nih contohnya ya, misalnya ini nih. Kayak nomor 5 itu enaknya ditaruh di sini, gitu kan? Ya. Terus ada lagi yang bisa diatur ulang? 7 bisa tukar sama 4. Ya. Saya 7 sedih 4. Oke, sebentar. Gitu ya. Oke. Udah kali gini ya.
Oke ya. Nah, sekarang setelah setelah pertanyaannya sudah oke ya, sudah urutannya sudah oke. Dengan urutan ini kita prediksi akan menghasilkan sebuah sakubung yang alurnya enak nih. Jawabannya ya. Jawabannya nanti akan menghasilkan sakubung yang alurnya enak. Kita sekarang jawab sendiri. Ya. Nah, apa makanan enak di seputar Bekasi? Apa dong? Lopel. Menurut saya makanan yang enak di Bekasi adalah apa? Seblak ya elah, seblak. Ya udah seblak. Tahu nggak ada tempat seblak yang enak? Ada nggak? Ada sensei. Ada, oke. Dekat rumah saya. Ya semua dekat rumah saya. Buset. Yang terkenal di Bekasi. Ini aja. Jangan dekat rumah saya semua, ntar ya nggak sama nanti. Kira-kira yang apa yang terkenal di Bekasi? Seblak aja deh. Apa? Novel. Apa tuh? Yang geprek aja sih. Ayam geprek ya boleh dah. Ayam geprek gitu ya. Terus di mana tempat makanan enak itu? Galaksi. Di mana? Galaksi. Di Galaksi. Restoran ayam geprek yang enak ada di Galaksi gitu. Oke. Galaksi Bima Sakti. Nah, bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Restoran itu buka dari jam berapa? 8 Pak, buset pagi amat. Sampai jam 12 malam ya misalnya. Lama banget. Oke. Makanya Ya, nggak apa-apa, silakan. Banyak. Terus tempat itu udah berapa lama? 15 menit. 15 menit. Buset. Ngajak berantem. 10 tahun. Itu sudah 10 tahun misalnya ya. Ya kira-kira gitulah. Terus harganya gimana? Mahal banget. Paket 1 15.000. Nah, Paket 2 paket 2 boleh itu. Rasanya. Harganya dari berapa? Dari 15.000 misalnya. 15.000. sampai 100.000. Ya boleh. Sampai 100.000. Oke. Terus bagaimana rasanya? Enak. Rasanya enak. Ya. Apanya yang bikin enak? Ayam geprek paling enak. Ya. Apanya yang coba teksturnya diceritain. Kenapa rasanya enak tuh? Misalnya ayamnya pedas. Pedasnya mantap gitu ya. Ayamnya besar. Rasanya pedas banget. Pakannya besar, dada Ya. ayamnya montok. Ayam. Ukuran ayam Ukuran gede. besar. Ukuran ayamnya besar. Apalagi? Ada apa? Kriuk-kriuknya gitu. Kriuknya banyak. Ya, kriuknya banyak. Itu bahasa Jepangnya gimana ntar? Kulitnya itu kriuk-kriuk gitu ya. Kulitnya kriuk-kriuk. Apalagi? Ada mozzarella. Oh, ada keju mozzarellanya gitu. Pelayannya cakep, cakep. Ada lagi? Tempatnya iya gitu dong. Tempatnya bersih. Apalagi tuh? Buset. Ya kayak gini ya. Jadi nanti tinggal direproduksi ke bahasa Jepang aja. Ya, yang terjangkau sama kalian gitu loh. Misalnya ini. Nanti tinggal disusun aja jadi sebuah paragraf ya. Ya saya tinggal bilangnya gampang ya, tinggal disusun aja padahal susah.
Nah, tinggal dirubah nih misalnya nih. Menurut saya ayam makanan yang enak di Bekasi adalah ayam geprek. Jadi tinggal direproduksi aja ya. Bekasi de Ichibang Oishi tabemono wa ayam geprek des gitu. Gini aja dulu ya. Terus yang kedua gimana tuh? Restoran ayam geprek yang enak ada di Galaksi. Gimana bahasa Jepangnya? Dari Oishi dulu kan? Oishi restoran ayam geprek no restoran. ayam geprek restoran. Wah, gitu kan? Ada di Galaksi ini Harimas gitu dong. Oke, sip. Terus lanjut. Restoran ini gitu kan, restoran ini. Kono restoran wa Nah, tuh. Wa Hachiji kara kara asa Hachiji kara asa asa goze ya yoru nah yoru yoru ni Ju- 12時まで apa? Udah belajar di Minano Nihongo. Juniji made apa ya? yateimasu ya. Gini. Yateimasu gitu. Udah pernah belajar ini di Mina 1 yang mana itu ya? Ya. Iya, nggak apa-apa. Terus lanjut. Restoran ini sudah 10 tahun. Ya, kono restoran wa junengkang itu 100. Junengkang yate imas gitu ya. Terus harganya dari 15.000 sampai 100.000 gimana tuh? Harga apa yang kalian tahu harga bahasa Jepangnya? Nedang wa. Iya, nggak apa-apa. Tuh, nedang wa. Ichimang Kok gini? 15.000 ya? Tuh agak. 15万yen Ya, rupiah kara 100 rupiah madedes kan gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Ada gambarannya sekarang. Waktunya udah habis. Mau diselesaikan sekarang atau lanjut lagi? Lanjut ya. Kita kalau gitu kita keluar dulu dari Zoom ini, nanti gabung di link yang sama ya. Ya, oke, makasih. Ya, oke. Ya. Oke, sebentar sambil tunggu temennya. Oke. Ya, oke ya. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Terus kita lanjut lagi ke pertanyaan nomor 6. Gimana tuh caranya? Rasanya enak, ya, oishi desu gitu. Ya, oke. Oishi desu gitu boleh. Kalau dikasih di variasi juga boleh, misalnya apa?
kono 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 restoran no ayam geprek wa oishi desu gitu misalnya, gitu juga boleh ya. Ya. Terus nomor 7 nih. Sebentar. Sorry ya. Selanjutnya, rasanya pedas banget. Ukuran ayamnya besar. Kulitnya kriuk-kriuk, ada keju mozzarellanya. Pelayannya cakep, tempatnya bersih. Nah. Jadi gimana nih? Apa dulu yang mau disampaikan? Sambal. Ya. Gimana? Rasanya dulu kali ya, rasa ayam gepreknya dulu kali ya. Maksudnya gambaran melanjutkan tadi kan oishi desu gitu. Ayam. Kira-kira gimana? Pedas banget gitu ya? Karai. Ya, karai desu. Misalnya kono gitu kan. Resu torano ayam geprek wa totemo karai desu gitu misalnya. Terus apa lagi? Ukuran ayamnya besar. Chicken ya. Chicken no size ga oke des gitu ya. Apalagi kulitnya kriuk-kriuk. Skin ya oke. Kawa ya. Chicken no kawa ga, ini kawa ya. Kulit ya. Sorry tadi ketawa. Krayuk. Pari-pari ya, ada istilah pari-pari. Chicken no kawaga pari-pari shite imas gitu ya. Nah, kadang kita nggak bisa mengekspresikan hal-hal yang detail seperti ini ya, kayak misalnya kulitnya kriuk-kriuk gitu. Nanti kita punya keterbatasan, nggak bisa menerjemahkan itu gitu kadang ya. Nah, kalau misalnya nggak bisa, nggak apa-apa, coba cari kalimat bahasa Jepang lain yang terjangkau oleh kalian ya pada saat seperti itu. Terus ada keju mozzarellanya gimana? Ya, mozzarella gimana sih tulisannya? Mozzarella. Nah, ini ada nih, mozzarella cheese ga ada di mana mozzarella cheese-nya itu? Ada di ya gitu. Gak atau gini, dibalik ya. Chicken no ue ni mozzarella cheese ga arima kan gitu ya. Terus apa lagi? Pelayannya cakep. Pelayan bahasa Jepangnya apa? Waita ya, waita boleh. Waita sang mo gitu ya, pelayannya juga cakep gitu. Waita sang mo apa? Kire des gitu ya. Kire. Ya, bijing boleh ya, bijing des gitu. Tempatnya bersih. Ya, basho ya, basho ga kire itu bukan cantik aja ya, ada bersih juga. Nah, ini udah jadi. Selamat ya. Ya, jadi dengan cara seperti itu saya harap kalian punya gambaran bagaimana cara menyusun sebuah karangan ya. Caranya macam-macam. Ini salah satunya dengan membuat pertanyaan dulu ya. Oke ya. Nah, setelah ini bukan berarti sudah selesai juga sih. Nah, silakan ditambahkan
kata sambung seperti terus, karena, atau kemudian gitu ya. Kan ada sore kara gitu ya, soste, shikashi gitu ya. Kira-kira enaknya di mana nih? Ada nggak tempat yang bisa dikasih disesuaikan dengan kata sambung ya? Bekasi de ichiban oishi tabemono wa ayam geprek desu. Oishi ayam geprek restoran wa Galaxy ni arimasu. Kono restoran wa asa 8 ji kara yoru 12 ji made yatte imasu. Terus di sini kira-kira oke nih kayaknya, dikasih apa nih? Soste? Boleh, soste. Kono restoran wa 10年間やっています。boleh. 値段は1万5000ルピアから10万ルピアまでです。美味しいです。Terus, kono restoran no ayam geprek wa totemo karai desu. Nah, ada yang bisa disambung di sini kali ya. Dikasih apa nih? Pete? Ya? Karakte? Chikin? Nah, karakute bisa juga disambung ya. Sini karakute chikin no size mo gitu kali, disesuaikan lagi. Oki desu gitu. Terus dikasih kata penghubung nggak di sini? WK juga saya nggak tahu deh, tadi juga saya lupa nanya, capek saya mau nanya. Sore kara juga bisa ya. Terus sore kara gitu ya. Chikin no kawaga pari-pari shite imasu. Saya bawa lagi suratnya ke SDM, malah difoto sama si itu, sama si Nah, terus chikin no ue ni mozzarella cheese ga arimasu. Oke. Weta samo bijin desu. Basho mo gitu kali ya. Tempatnya juga bersih. Nah, ini udah jadi. Oke. Nah, ini karangan dasarnya udah jadi. Tinggal dikembangkan lagi. Cara mengembangkannya gimana? Caranya begini. Ya, jadi kalian temukan dulu informasi yang kira-kira bisa dikembangkan, digendutin lagi. Misalnya Bekasi de ichiban oishi tabemono wa ayam geprek desu. Nah, kan kita ngomong ke orang Jepang nih, belum tentu semua orang Jepang tahu ayam geprek. Jadi mungkin kalian bisa mengembangkan ini. Ini nih, saya kasih tanda warna merah ya. Ya. Ini bisa dikembangkan. Ayam geprek tuh apa sih? Ayam geprek, wah, nani chicken des kan gitu bisa. biasanya sih Pak kayak Itu salah satunya. Terus cari yang lain misalnya. Misalnya gini, karena kan kita nggak tahu standarnya ayam geprek wa misalnya yang Cina yang kemarin yang semester lalu geprek wa udah langsung dari yang kalau itu definisinya nggak usah sulit-sulit. Misalnya ayam geprek wa furaido chicken des gitu. Ini juga udah cukup. Jadi nanti saya tandain yang warna ini adalah pengembangannya warna biru ya, kita kasih tanda biru. Gini ya. Kita cari lagi mana yang kira-kira bisa dikembangkan coba. lagi pula juga kan kita nggak tahu ya ininya Ya, ada Tuhannya siapa tahu Oishi ayam geprek restoran wa Galaxy ni arimasu. tapi hostnya berarti Ada di sini Pak Herianto. Oh, yang bisa dikembangkan lagi. nggak bisa 4,5. Kalau hostnya ada 2,5. Kenapa? Kayak waktu Cina itu yang pastinya. Nah, bisa itu sip Galaxy ya. Galaksinya ini dikembangkan lagi berarti. Ya. Di galaksi mana ini? Gitu kan. Nah, ini bisa dikembangkan misalnya Galaxy wa Bekasino Higashini Arimas, ada di timur Bekasi misalnya ya. Jadi ini pengembangannya ya. Oke, nah gini. Terus kono restoran wa asa 8 ji kara yoru 12 ji made yatte imasu. Ada nggak yang bisa dikembangkan di sini? Ngikutin yang semester ganjil kemarin aja. Tidak pernah. Gimana? hari bukanya Harinya ya. Boleh. Misalnya ditambahin berarti di sini aja kali ya, di sebelum ini. Misalnya kono restoran wa Getsuyo Bikara Yang semester genap kemarin. Getsuyo Bikara Doyobi misalnya ya. Made
D gitu ya. Nggak 4,5 tapi 2,5. Jadi ini pengembangannya Disamain Pak sama Cina waktu itu 2,5. gitu ya. Getsu yobi kara doyobi made de asa 8 ji kara yoru 12 ji made yateimasu. Oke. Terus soste kono restoran wa junen kang yateimasu. Nah, ini ada yang bisa dikembangkan. Misalnya apa kira-kira? Kita biasanya BLP itu yang 40. Jangan nggak usah Ayo, kemana-mana. bisa nih. Jadi udah ada standarnya. Kenapa? Siapa pendirinya? Nah, boleh. Siapa tuh pendirinya? Ruben Onsu. Robin ya boleh dah. Kono restoran wa Ruben Onsu ni Robin Onsu ga tsukurimashita misalnya gitu ya. Boleh ya. Ini pengembangan dari ya, makasih yuk. Junengkang ya, Junengkang. Gitu caranya guys. Ya. Terus nedang wa ichiman gosen kara segini made desu. Ini di sini ada nggak yang bisa dikembangin? Jadi kadang kita mengambil kayak misalnya kayak ini kan, kayak ada cara mengembangkan itu dengan mengambil satu informasi terus dikembangkan seperti ini. Tapi ada juga yang cara mengembangkannya kita mengungkapkan perasaan terhadap hal tersebut. Misalnya harganya itu kan 15.000 ya. Berarti apa tuh 15.000 itu? Terjangkau nggak? Terjangkau dong lah. Nah, itu apa tuh? Harganya murah. Nah, gitu ya. Jadi ini bisa dikembangkan lagi. Ini madede totemo yasui desu gitu ya. Seperti ini. Ya. Terus oishi desu. Kono restoran no ayam geprek wa totemo karakute. Nah, ini ada yang bisa dikembangkan nggak? Terakhir di sini. Apa yang bisa dikembangkan di sini? Kalau kita udah suruh kan nggak usah dirubah lagi. Jadi kadang misalnya ya, ayam geprek wa totemo karakute. Chicken no size mo oki desu misalnya. Nah, dengan ayam yang besar dan pedas itu gimana perasaan kita waktu makan ya? Misalnya dengan makan satu aja udah kenyang perutnya misalnya ya. Seperti itu. Jadi kita bisa mengungkapkan kesan kita, perasaan kita terhadap satu hal di sini gitu. Karena kalau megang uang tuh gini. Misalnya tadi ada pelayannya cantik kan, waita sangga bijing des. Nah, gimana? Apa kesan kita terhadap itu? Apa keinginan kita? Misalnya waita sangga bijing des. Jadi saya senang makan di situ misalnya, ya. Jadi bisa seperti itu juga. Tempatnya bersih ya. Bersih tuh seperti apa? Bersih apanya? Ya bisa seperti itu. Ya. Jadi pengembangannya kira-kira seperti itu. Ya. Udah dapat gambaran? Terutama tadi yang nanya ya, Jasmine ya tadi. Semoga udah dapat gambaran yang lebih jelas ya. Jadi cara mengembangkannya bisa dengan pertama dengan mengambil mempick up sebuah kata di kalimat sebelumnya ya ini, terus dikembangkan jadi ini gitu kan. Terus ini juga sama kan, galaksi. Terus ini dikembangkannya seperti ini gitu kan. Terus ada juga yang ini nih. Kalau yang ini beda nih. Nggak kelihatan. Misalnya yang ini itu
yang ini itu. Yang ini cara mengembangkannya mengungkapkan kesan terhadap fenomena harga yang 15.000 ini kan murah gitu ya. Jadi kita bisa menuliskan reaksi kita, respon kita terhadap fenomena harga yang murah tadi. Totemo yasui desu begitu. Jadi ini pengembangannya di sini. Ya, bisa juga dikembangkan lagi misalnya yang waiter ini ya, waiternya cantik. Waiter sang bijing des gitu. Nah, cantiknya kayak siapa misalnya? Kayak siapa yang terkenal? Siapa yang cantik? Anya Geraldine. Langsung keluar kalau kayak gitu ya. Weta sang wa bijing des Anya Geraldine noyo ni kirai des misalnya, atau Anya Geraldine mitai des begitu misalnya ya. Boleh seperti itu, kecantikannya seperti apa bisa dikembangkan lagi. Terus terhadap kecantikan itu apa respon saya, apa pemikiran saya ya. Weta sang wa bijing de Anya Geraldine mitai des. Karena itu sore de itsumo sono mise ni ikitaku narimas, jadi pengen terus ke restoran itu misalnya ya. Bisa seperti itu ya. Jadi kira-kira seperti itu pengembangannya. Jadi semoga kalian dengan melihat proses ini ya bisa dapat gambaran ya dari pengembangan, terus cara mengembangkannya tadi ada 2 ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Saya ingin bertanya. Silakan. Tetap dia bilang nggak bisa. Sumimasen sensei berisik. Nggak apa-apa. Apa yoga? Saya nggak tahu karena ketika dia udah bilang nggak mau, saya juga nggak bilang. Apa pertanyaannya? Sebentar. Ya. Itu yang soal ya tadi kan sensei kan saya menjelaskan ya soal yang sakumun ini bikin gimana ini ya cara bikinnya. Nah nanti pas kita mengumpulkan sakumunnya kita harus kayak menjejerkan pertanyaan, habis itu jawaban, habis itu yang paling akhir kan di bagian C kan ada yang sakumunnya kan ditulis semua tuh. Nah itu kayak gitu atau langsung tulis sakupun semuanya aja nanti? Sesuai dengan formatnya aja, yang format penulisannya. Jadi ada tema judulnya dulu apa, terus ada pertanyaan sama jawabannya, nanti di bawah. Nanti saya jadi dengan seperti itu bisa lihat proses kalian bagaimana mengembangkan karangannya gitu ya. Seperti itu. Arigatou gozaimasu. Hai. Yang lain silakan. Bukan orang secara ini, tapi saya rasa secara umum ya. Kalau Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya tutup dulu ya ini ya. berjalan jadi kayak gini dan gitu. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan nggak ada? Saya kasih 5 menit lagi dah. Ada nggak? Apa aja deh boleh. Kita kan belum pernah ketemu secara fisik ya. Maksudnya saya juga nggak kenal sama kalian juga nggak kenal saya. Boleh tanya yang lain misalnya apapun mengenai saya, atau kalian mau memperkenalkan diri saya, Sensei sehat? silakan. Sehat, Sensei? Kenapa? Sehat, Sensei? Saya sehat, alhamdulillah, sehat sekali, terlalu sehat. Ya, nggak terlalu sehat pun. Makasih perhatiannya. Silakan yang lain. Saya selalu ke kampus ya. Saya setiap Senin sampai Rabu biasanya. Tapi kalau hari ini kebetulan ada rapat, jadi ada di kampus hari ini. Sensei itu dosen emang shift ya karena masa pandemi ini. Kenapa? Ke kampus masa pandemi kayak gini tuh dosen emang shift ya kalau ke Iya, ada yang piket ya. Ada yang piket, tapi nggak semua sih. Perpustakaan buka kok, perpustakaan. Jadi kalau kalian mau ke perpustakaan itu bisa. boleh Iya, boleh. bilang aja gitu ke satpamnya pun. Betul, iya betul, mau ke perpustakaan gitu. Ayo gitu. Asal memperhatikan itu ya, protokol kesehatan. Protokol. Betul. Ya, silakan. Kapan kita mendapatkan ATM? Iya. Udah banyak yang nanya sih. Tapi gini,
pihak jurusan itu sudah melayangkan surat menanyakan kapan kita dapat banyak mahasiswa yang belum dapat, terutama kalian ya angkatan 2019 itu belum banyak, semua ya belum dapat ya, itu sudah kami tanyakan tapi belum dapat jawabannya begitu. Mohon sabar dulu ya. Saya bilang gitu. Silakan yang lain. Panjangan. Terus sekarang ketiga. Aku butuh identitas. Ada lagi yang mau tanya? Karena udah Yang kata cunanya tam. Identitas gampang ri, tunggu buku nikah aja. perjelas di situ. Oke, silakan. Pengantarnya. Satu lagi boleh dah. Petani, Udah? Nggak ada? sampai kapan masa diperpanjang? Ya baik, kalau begitu kalau tidak ada pertanyaan, sekali lagi terima kasih atas ya. Kasihlah yang lain. Nggak ada nggak ada. Oke, baik, kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada komentar lagi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu dan ruang di hatinya untuk mata kuliah ini. Saya senang sekali setiap minggu bisa ngobrol sama kalian. Kadang nggak bisa ngobrol juga sih ya, waktunya terbatas. Senang bisa kerjasama dengan kalian di mata kuliah ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Ya, ya Rosku. Ya, sekali sama deh. sekali sama. Ya, makasih. Kamsahamnida. Udah dulu ya, saya tutup ya. Assalamualaikum ya, terima kasih. Oke. Waktu ditempatkan di sini tidak ada surat apapun. Ini pakai